Selamat pagi dan shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara pada awal minggu yang baru ini. Dan saya berharap saudara-saudara tetap hidup dalam rancangan, kehendak, pimpinan, dan penyertaan Tuhan, atau dalam RKPP Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lalui bersama-Mu. Dan mengawali hari baru pada sepanjang minggu ini, kami mohon pimpinan Roh Kudus melalui firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema minggu ini, berseru dan beroleh pertolongan. Markus 1, ayat 40 dan 45. Dan saya akan membaca sebagian saja. Demikian firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Jawab Yesus, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Markus 1, 40 dan 41. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, barangkali kita pernah mengalami berbagai kesesakan yang membuat kita kehilangan segala-galanya. Pernahkah saudara merasa ada, tetapi dianggap tidak ada? Inilah sebuah tragedi hidup yang menyesakkan yang dialami oleh seorang penderita kusta pada zaman Yesus. Namun, kisah penderita kusta itu berakhir bukan dalam keputusasaan dan kematian, tetapi ia menjadi pembawa kabar sukacita atau pemberita Injil. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita dalami teks kita ini. 1. Dalam konteks zaman Yesus, penyakit kusta dianggap sebagai hukuman Tuhan terhadap seseorang yang berdosa kepadanya. Dan penderita kusta adalah seorang yang telah kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Bagaimana tidak? Ia tersiksa secara fisik, mengalami keterpisahan sosial dan kematian spiritual. Tersiksa secara fisik, tubuhnya secara perlahan mulai membusuk, kehilangan saraf perasa, dan mati rasa. Penyakit menular ini mematikan secara perlahan dan merupakan aib yang besar bagi si penderita. Ia mengalami keterpisahan sosial. Berdasarkan hukum Taurat dalam Imamat 13 dan 14, penderita kusta adalah najis dan harus dikucilkan dari keluarga dan masyarakat. Ia tidak boleh menyentuh dan disentuh. Kalau keluar dari tempat pengucilannya, ia harus berteriak-teriak, "Najis! Najis!" supaya orang menghindari dirinya. Ia juga mengalami kematian spiritual. Kusta merupakan hukuman Tuhan bagi seseorang. Contoh, Miriam, kakak kandung Nabi Musa, Gehasi, hamba Nabi Elisa, dan lainnya. 2. Jalan menuju mujizat. Ia mendengar bahwa Yesus ada di kotanya, maka timbullah iman percaya pada Yesus, dan iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10, ayat 17. Kemudian ia melangkah keluar dari rumah pengasingannya untuk menemui Yesus dan memohon pertolongan kepadanya. 3. Mengatasi hambatan-hambatan. Namun sebelum melangkah keluar rumah pengasingannya, ada penghalang-penghalang yang harus ia lewati dengan imannya. Langkah imannya yang tidak terlihat, yakni hambatan spiritualitasnya. Ia diberi stempel orang berdosa. Oleh karena itu pastilah ia telah memohon pengampunan dari Tuhan sebelum menemui Yesus. Langkah iman yang terlihat, hambatan sosialnya. Ia berani keluar dari tempat pengasingannya untuk menemui Yesus. Ini berarti ia sudah dapat mengatasi hambatan ini. Ia keluar dari rumah pengasingan menghampiri Yesus, merendahkan diri dan memohon, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Doa ini merupakan ekspresi imannya kepada Yesus.
Dan dari doa ini tersirat maupun tersurat bahwa ia mempercayai kemahakuasaan Tuhan. Ia juga tahu bahwa Tuhan berdaulat, namun ia meragukan kesediaan Tuhan. Respon Yesus, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangan dan menjamah si kusta sembari berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Hasilnya, seketika itu juga lenyaplah kustanya. 5. Kesaksian yang tak bisa dihentikan. Yesus tidak memperkenankan ia memberitahukan kepada siapapun tentang siapa dia yang telah menyembuhkan dirinya. Ia juga diminta memperlihatkan diri kepada imam dan mempersembahkan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti pentahirannya. Sesudah peroleh konfirmasi, ia pergi menceritakan tentang Yesus yang telah menyembuhkannya. 6. Hasil doa yang dikabulkan, membuahkan sukacita, syukur, dan pujian kepada Allah, memberikan gairah baru dalam berdoa, makin berani mempercayai Allah untuk hal-hal yang lebih besar lagi, menumbuhkan optimisme dalam segala hal. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT ini saya bimbing secara rohani ketika masih mahasiswa di Universitas Diponegoro Semarang. 1 minggu sekali kami bertemu untuk belajar firman Tuhan dan bagaimana menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Suatu kali ketika sedang dalam pembinaan, ia bercerita bahwa ia pernah terkena penyakit kusta atau lepra. Saya dan mahasiswa lainnya dalam satu kelompok terkejut mendengar ceritanya. Ketika masih duduk di bangku SMP, ada bercak putih yang menebal di punggung tangan kanan saya. Saya tidak tahu itu penyakit kulit apa. Kemudian saya mencoba mengobati dengan obat tradisional. Tetapi tidak ada pengaruhnya sama sekali, tuturnya kepada kami. Setelah duduk di kelas 2 SMA, saya mulai curiga, karena saya mencoba menusuk sedikit dengan jarum dan tidak terasa sama sekali. Saya mulai panik, dan orang tua saya segera membawa saya ke Rumah Sakit Dr. Muwarti di Solo, dan diperiksa. Setelah diambil sampel darah di cuping telinga, dinyatakan bahwa saya positif kusta. Saya syok, terkulai lemas, dan dunia terasa runtuh. Tetapi dokter mengatakan bahwa kusta zaman modern ini sudah dapat diobati, sehingga menolong saya tetap memiliki pengharapan untuk sembuh. Pengobatan jangka panjang dan rutin akan menyembuhkannya, kata dokter tersebut. Mulai kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, saya lupa kusta saya dan berhenti berobat, sambungnya. Tetapi suatu kali saya bercermin, saya memegang alis saya dan bulu rambutnya sebagian rontok dan pipi sedikit menebal. Saya terkejut. Kepanikan, kecemasan, serta kegelisahan yang terpendam lama muncul kembali. Dan saya mulai mengamati kusta saya dan masih tetap ada di sana. Dan gejala lain, tubuh sering merasa lelah dan lemas. Jumat minggu itu ada persekutuan di salah seorang teman. Saya minta didoakan untuk kusta saya. Mendengar saya kena kusta, mereka terkejut dan sepakat untuk doa dan puasa mulai Jumat malam hingga hari Minggu malam. Hari Rabu pagi, saya memeriksakan diri ke profesor ahli mikrobiologi di Rumah Sakit Dr. Karyati Semarang. Sebagaimana pemeriksaan di Rumah Sakit Dr. Muwarti di Solo, saya diambil sampel darah saya dari cuping telinga. Saya menunggu beberapa waktu hasil laboratoriumnya dengan detak jantung yang berdebar-debar lebih cepat dan kecemasan melingkupi seantero diri saya. Setelah hasil lab diserahkan kepada saya, segera saya buka dan baca. Saya terheran-heran membaca hasilnya, ternyata negatif dan seperti tidak pernah ada indikasi penyakit kusta.
Dan sebagai ganti kecemasan, hati saya dipenuhi rasa syukur dan sukacita. Pulang ke rumah kos, langsung berdoa mengucap syukur atas pertolongan Tuhan melalui doa puasa bersama teman-teman. Jumat berikutnya, saya saksikan kepada teman-teman persekutuan bahwa doa kita Tuhan dengar dan sembuhkan kusta saya. Puji Tuhan. Suatu saat saya ada jadwal praktek di rumah sakit kusta di Tugu, Semarang Barat. Dengan mata kepala sendiri, saya melihat betapa menderita mereka secara sosial, keluarga, dan religiusitas, bahwa mereka harus dipisahkan dari keluarga, sahabat, dan teman-teman komunitasnya. Melihat mereka, saya langsung merefleksi diri, betapa tidak bermanfaatnya diri saya, seandainya Tuhan tidak menyembuhkan kusta saya. Dengan mata berkaca-kaca menahan tangis, kembali saya bersyukur. Setelah berprofesi sebagai dokter, saya merasa bahwa hidup saya bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Bahkan Tuhan juga memakai saya melayani Dia melalui gereja dan lembaga misi di mana saya bertumbuh. Tuhan memakai saya dalam pelayanan dengan berkat 3 dimensi untuk saya salurkan, baik secara jasmani, jiwani, dan rohani. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada beberapa pelajaran yang dapat saudara terapkan. 1. Tidak ada persoalan yang terlalu sulit bagi Tuhan. 2. Atasi berbagai rintangan dengan iman pada kemahakuasaan, kedaulatan, dan kesediaan Tuhan. 3. Hampiri Tuhan dengan penuh percaya dan dengan hati yang bersih. Dan terakhir, bagikan pengalaman saudara kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan maupun kesaksian yang mengagungkan nama-Mu. Kiranya Tuhan memakainya untuk memberkati para pemirsa video ini. Dan kami juga mendoakan untuk semua pemirsa video YouTube kami ini, agar Tuhan memberkati mereka dengan pengalaman rohani bersama-Mu, sehingga mereka juga menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan pelayanan lainnya. Untuk saudara-saudara kami yang hidup dalam dosa, Roh Kudus insafkan, ampuni, dan pulihkan mereka dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.